Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Gibri. Jadi di video ini kita bahas soal kimia, bab stoikiometri. Bab stoikiometri ini sangat penting ya guys, buat ke bab selanjutnya. Karena di bab selanjutnya itu konsep si stoikiometri ini kepake gitu. Jadi mau nggak mau lo harus paham si stoikiometrinya ini. Oke. Jadi langsung aja kita bahas soalnya. Pembakaran senyawa hidrokarbon CXHY dalam oksigen berlebih menghasilkan 220 mg CCO2 dan 45 mg H2O. Terus yang tanya, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah, oke, jadi tanya itu rumus empiris gitu ya. Nah, rumus empiris ini senyawa yang paling sederhana gitu ya, yang paling sederhana. Gitu. Terus di sini dibilang pembakaran senyawa hidrokarbon. Oke, jadi kalau hidrokarbon ya CXHY dibakar, ya, kalau dibakar itu plus O2 ya. Nah, ini nanti ada dua yang dihasilkan. Yang pertama itu dia menghasilkan CO2 tambah H2O. Dan ini guys, tambah O2 dia menghasilkan CO tambah H2O. Nah, kalau dihasilkan CO2 maka dia pembakaran sempurna gitu ya. Sempurna. Ya kalau ini ya kebalikannya ya. Nggak sempurna gitu ya. Gitulah pokoknya. Oke. Nah, kita lihat di soal. Dia menghasilkan apa? CO2. Berarti pembakarannya pembakaran sempurna gitu. Oke. Jadi persamaannya yang ini ya, yang sempurna ini. Kita tulis ulang di sini. CXHY ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Gitu ya. Dan di sini dikasih tahu nih 220 mg CO2 ya. 220 mg si CO2. Berarti bisa dong kita cari molnya. Mol si CO2 itu sama dengan apa? Gram per mr kan. Gramnya 220 per mr-nya ini 44. Jadi dari sini bisa kita peroleh mol si CO2 berapa? 5 mol kan? Gitu. Dan di sini dikasih tahu 45 mg H2O. Berarti kita cari mol si H2O. Ya. Masanya berapa? Langsung aja ya. Sini 45 dibagi mr-nya 18. Sama-sama bagi 9 coba. Berapa nih? Jadi 5 ya. 5 per 2. Sama dengan 2,5 mol. Oke, jadi si molnya si CO2 ini 5 mol gini ya. 5 mol. Terus molnya si H2O ini 2,5 mol. Gitu. Nah, terus gimana? Habis ini dia pai gitu ya. Nah, jadi yang harus diingat itu ini perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi koefisiennya molnya ini bisa jadi koefisiennya gitu ya. Berarti bisa kita tulis ulang di sini persamaannya. Set gitu ya sini. CXHY tambah O2, sorry ini jelek nih. Tambah O2 menghasilkan 5 CO2 tambah 2,5 H2O. Berarti tinggal kita setarain kan ruas kanan dengan ruas kiri. Nah, kita lihat di ruas kiri C-nya ada berapa? Ada X. Ya, di sini ada X. C-nya di sini ada berapa?
Ada 5 kali 1, 5. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 5. Selanjutnya, Y-nya kan ada 1 di sini ya. Di sini, hanya, ya Y-nya ada, hanya ada Y gitu ya. Sorry. Terus, hanya di sini ada 2,5 kali 2. Jadi, 5. Berarti, Y-nya di sini sama dengan 5. Berarti, senyawa hidrokarbonnya itu apa teman-teman? Karena X-nya 5, jadi C5, Y-nya 5. Jadi C5H5. Gitu. Kan dibilang rumus empiris. Rumus empiris itu yang paling sederhana. Nah, ini kan masih bisa kita sederhanain kan, sama-sama kita bagi 5 gitu. Jadi yang paling sederhana empirisnya dari molekul ini CH. Gitu nih. Jadi jawaban yang tepat itu E. Oke. Oke, soal berikutnya kita bahas ya. Pada pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon dihasilkan 22 gram gas CO2. Unsur karbon dalam senyawa tersebut adalah sebesar. Jadi yang ditanya itu berapa unsur karbon yang ada di gas CO2-nya gitu ya. Nih, berapa sih unsur karbon yang ada di CO2 ini gitu. Untuk menentukan unsur karbonnya itu kita harus cari dulu nih massa si C yang ada di CO2-nya. Kan ini dikasih tahu ya, massa si CO2 itu 22 gram. Oke, ini 22 gram. Nah, sekarang gimana cara menghitung massa si C yang ada di senyawa ini gitu. Nah, untuk nentuinnya gini. Massa C itu sama dengan kita buat di sini X dikali AR. AR si C ya pasti ya. Terus dibagi MR si CO2. Ini berlaku untuk semua apa ya, senyawa yang lain gitu ya. Kalau ditanya massa O, berarti ganti aja ini jadi ARO gitu. Ya. Terus ini dikali dengan massanya ya. Massa si CO2 gitu. Oke, dari sini kita peroleh massa C sama dengan X. X ini yaitu ada banyaknya C yang ada di CO2. Di sini kan berarti X yang ada berapa? Ada 1. Kalau misalkan O ya, kita cari O, berarti X-nya ada berapa? Ada 2 gitu. Karena O-nya di sini ada 2. Berarti di sini 1 dikali ARC-nya itu 12 nih ya, 12. MrCO2 C kan 12 tambah 2 dikali 16. Jadi 32 tambah 12 44. Kali massa CO2-nya ini 22 gram ya. 22 gram. Dari sini bisa kita peroleh ini coret ya. 2 12 per 2 6. Jadi massa si C yaitu 6 gram. Nah, sebelum dibakar ya, kan senyawa karbon itu memiliki massa 12 gram. Terus pada akhirnya di produknya C-nya tinggal 6 gram. Nah, kira-kira berapa nih unsur karbonnya? Ya, jadi unsur karbonnya itu sama dengan 6 per 12 dikali 100%. Karena dia mintanya persen, jadi kali 100% gitu. Ini kan coret-coret 2, coret-coret 50. Jadi unsur karbonnya itu sebesar 50%. Gitu aja guys. Yang mana jawabannya? Yang C ya.
Oke, kita bahas soal UMPTN tahun 91. Sejumlah 3,2 gram gas metana dibakar dengan 16 gram oksigen. Gas karbon dioksida yang terbentuk adalah, nah ini pembakaran senyawa apa? Hidrokarbon, ya, metana. Ya, metana itu hidrokarbon ya. Jadi gimana? Teman-teman bisa nggak nulis persamaan reaksinya? Jadi persamaan reaksinya itu kan metana ya. Metana itu apa? Metana itu CH4 kan. Jadi di sini CH4 ditambah pembakaran oksigen ya, O2, menghasilkan nih karbon dioksida. Ini apa? Ini kan CO2 kan. Jadi dia pembakaran apa? Sempurna ya, betul-betul. Tambah CO2 tambah H2O. Oke, terus di sini katanya 3,2 gram gas metana. Jadi bisa kita cari molnya si CH4 kan. Yaitu masanya 3,2 dibagi dengan MR-nya. Nah, di soal nggak dikasih tahu nih berapa ARCC, berapa ARCH, atau nggak dikasih tahu berapa MRCCH4. Jadi teman-teman harus hafal gitu ya. Ya jangan dihafal sih. Ya sering-sering latihan soal biar nempel di otak gitu. Nah, jadi C itu berapa? AR-nya 12 ya. H itu 1. Jadi CH4 ada berapa? MR-nya 12 tambah 4 ya. Hanya kan ada 4 ya. Jadi 16. Dari sini kita peroleh sebesar 0,2 mol. Terus di sini 16 gram oksigen. Berarti cari juga mol CO2-nya. Berarti 16 per berapa nih? MR CO2. AR CO itu 16 ya. O 16 AR-nya. Jadi 16 kali 2, 32. Ini jadi 0,5 mol. Gitu. Jadi kenapa kok bisa langsung cari mol kenapa bisa langsung nyari mol gitu ya? Karena kalau di persamaan reaksi nggak boleh dalam satuan gram, harus dalam satuan mol. Makanya kalau udah ada gram-gram ini, ya pasti ujung-ujungnya ke mol gitu. Sini M, BS. Mula-mula bereaksi setimbang atau sisa gitu. Tadi di sini CH4-nya mula-mula 0,2 mol. 0,2 mol ya di sini kita buat. Terus O2-nya 0,5. Nah, sekarang mana yang bereaksi gitu. Nah, untuk menentukan yang habis bereaksi, molnya ini ya kita bagi dengan koefisiennya gitu. Nah, tadi sebelum kita cari molnya, harusnya ini harus kita setarain dulu sih sebenarnya. Setarain. Ya, setarain dulu. Jadi sini ada 1, udah benar. Hanya 4, di sini 2, berarti ini 2 kan. O-nya 2, di sini 2, ada 4. Di sini ada 2, supaya 4 kali 2. Nah, berarti molnya ini kita bagi dengan koefisiennya. Berarti kan ini kan dibagi 1 ya. Jadi tetap berapa nih? Jadi 0,2 kan. Kalau yang ini 0,5 bagi 2. Jadi 0,25. Ini hanya untuk menentukan mana yang habis bereaksi aja ya. Karena 0,2 yang paling kecil, maka itulah yang habis bereaksi. Berarti si CH4-nya yang habis bereaksi. Di sini 0,2. Terus untuk menentukan yang bereaksi si O2-nya tinggal pakai perbandingan koefisien. Ini kan 2, ini 0,2, kalikan aja jadi 0,4.
Di sini 1, ini 1. Jadi sama ya. Di sini 2, di sini 1. Berarti sini 0,4 kali 2. 2 kali 0,2, 0,4. Ya udah. Tinggal jumlahin. Ini habis 0,1, 0,2, 0,4. Nah, yang tanya itu gas karbon dioksida. Nah, kita tahu NCO2 itu 0,2 mol. Berarti tinggal cari massa si CO2-nya kan. Apa? N dikali dengan mR. Karena N itu sama dengan gram per mR. Berarti kali silang gramnya N kali mR. Gitu ya. N 0,2, mR-nya CO2 yang tadi ya, 4 kan. Berarti berapa nih, teman-teman? 8,8 gram. Jawabannya yang mana? Yang C. Itu. Oke, soal UMPTN tahun 91. Bila 60 gram logam A yang bervalensi 2 direaksikan dengan asam klorida, akan dihasilkan 56 liter gas hidrogen. Jadi 1 mol gas itu sama dengan 22,4 liter. Massa atom relatif A adalah, nah jadi di sini nih, dia katanya A itu bervalensi 2. Bervalensi 2 itu maksudnya kayak dia golongan 2 A ya. Kayak A2 plus gitu. Jadi ya seperti golongan 2A ya gitu ya. Oke, jadi di sini bisa kita buat reaksinya. Gimana? Coba. Bisa nggak teman-teman nentuin gimana persamaan reaksi dari soal ini? Jadi kan A itu direaksikan ya. Kalau direaksikan A tambah dengan asam klorida. Asam klorida itu apa? HCl kan? HCl. Gitu ya. Akan dihasilkan gas hidrogen. Hidrogen itu H2. Ya, H2. Terus tambah apa lagi? Ini kan nggak mungkin H2 aja kan, pasti si Cl-nya harus ada juga dong di produknya. A-nya juga harus ada gitu. Jadi ini A Cl2. Nah, kenapa bisa ACl2? Itu gini sebenarnya. Kan dia bervalensi 2 kan. Jadi kayak kita buat gini ya. A2 plus tambah HCl ini kan jadi A plus tambah Cl min kan. Jadi H plus tambah Cl min. Nah, yang ini ketemu dengan yang ini gitu. Pokoknya ini ketemu gini, set gitu. Ini jadi gas hidrogennya. Di H2 tambah kan yang ini kan jadi di bawahnya ini kan, di 2, terus yang ini jadi di bawahnya ini. Gitu, makanya jadi AlCl2. Oke. Terus di sini 60 gram ya. 60 gram si A-nya ini. Akan dihasilkan ini 56 liter gas hidrogen. Oke, berarti kita nyari mol si H2 terlebih dahulu gitu. Berarti mol H2. Nah, karena ini volume ya. Jadi kan 1 mol gas itu sama dengan 2,4 kan. Jadi kalau ada 56 liter berapa mol? Ya udah. Jadi kan di sini kita buat volumenya dibagi volume STP. 56 dibagi dengan 22,4. Oke, berapa nih hasilnya?
guys. Nah, tadi ku hitung pakai kalkulator, hasilnya 2,5 mol ya. Oke. Berarti di sini ada, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Jadi di sini ada 2,5 mol. Nah, berarti bisa dong kita cari berapa mol A-nya pakai perbandingan koefisien. Nah, tapi sebelumnya harus kita setarain dulu reaksinya sebelum kita cari mol A-nya. Di sini A-nya ada 1, di sini ada 1 udah benar. Di sini hanya ada 2, berarti di sini harus 2 ya. Di sini masih 1 ya. Supaya 2 kita kali 2. Gitu. Oke, reaksinya udah setara. Berarti bisa kita cari mol A-nya. Mol A-nya itu berarti 1/1 kali 2,5 mol. Jadi mol A-nya itu ini 2,5 mol juga. Ya, karena sama. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1. Oke, dapat nih mol. Dari mol bisa dapat AR ya. Ya kan mol itu N sama dengan gram per AR atau MR gitu ya. Jadi di sini didapat molnya itu 2,5 sama dengan masanya itu 60, terus AR-nya ditanya. Maka AR-nya sama dengan 60 per 2,5. Nah, ini berapa nih? 2,5 itu 5/2 ya. Jadi 60 per 5/2. Ini sama dengan 60 per 5 kali 2. Benar nggak sih gini? Ya harusnya ya. Ini 12. 12 kali 2. Jadi 24 gram. Oke, jadi jawabannya yang D. Gitu ya, teman-teman.